Baik, teman-teman semua, semangat pagi, teman-teman di seluruh Nusantara. Ya, kami menyapa Anda semua, tentu ya bagi teman seprofesi, maritim, duka-duka yang dialami setiap hari ya. Tapi kita penting nomor satu dari segala-galanya adalah bersyukur. Syukur alhamdulillah kalau hari ini kita diberi kesehatan. Ya. Kami tentu tidak bisa menyapa satu persatu, tapi semuanya adalah teman-teman yang sangat kami banggakan sebagai profesi maritim, kita negara maritim, dan kaya dengan segala macam alam yang perlu dikelola. Kita sebagai operator, sebagai maintenance, juga supaya ada maaf, ada transportasi laut. Tanpa ada kapal, dunia akan primitif. Ya. Apalagi negara kepulauan, nggak ada kapal ya banyak negara-negara pulau-pulau terpencil yang tidak terjangkau. Jadi tanpa sengaja ada kata-kata kita berhasil membawa kapal dengan baik, nama kita tidak akan terkenal. Tapi kalau kecelakaan apapun yang di laut juga tidak dicari, ya. Kita nggak perlu iri dan macam-macam. Kalau yang di gunung hilang satu orang aja sudah dicari dengan biaya yang sangat besar. Tapi kalau di laut, ya mudah-mudahan dengan perkataan ini kita mencegah kecelakaan apapun bentuknya di atas kapal yang berakibat dengan kebakaran maupun tenggelam dan membawa korban nyawa. Oke, kami ingin menyapa semua kader-kader yang masih dalam pendidikan, ya, anak didik kita, ya, saya juga mengajar taruna. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, sejahtera untuk Anda. Kita berusaha seminimal mungkin mencegah kecelakaan di atas kapal. Apapun yang kita upayakan, begitu niat kita ada, ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua kecelakaan di laut. Ini ada sebuah kapal sambungan dari modul yang ke-6 tadi, ini modul ke-7, maaf ke-8, floating storage offloading ya. Kita membudidayakan kapal yang berumur 25 tahun masih bisa dipakai sebagai floating storage dan sekitar 10 tahun masih berjaya ya, dan kondisi kapal masih terawat sangat baik. Saya kira sampai 50 tahun pun masih bisa, tetapi karena kena peraturan-peraturan yang banyak, sehingga kapal tidak boleh dioperasikan karena hal tertentu ya, peraturan tanker banyak sekali. Dan sambung lagi, ini adalah tim manajemen. Nah, kebetulan yang pakai baju putih itu ya, saya sendiri. Kok gambarnya gendut banget nih. Yang memeriksa semua bagian-bagian ya, head cover, ini juga harus ada screen untuk menghindari hal yang berbahaya ya, karena kapal ini juga memuat gas. Gasnya yang kandungannya flash point-nya di bawah 0 derajat juga ada di karakteristiknya ada. Jadi kapal-kapal tanker bisa memuat premium, kero, solar, aftur, dan sebagainya. Dan lebih tinggi lagi adalah yang kapal-kapal memuat gas, ya LPG atau LNG. Yang sebagian sudah kami sampaikan di bab buku sebelumnya. Ya teman-teman, semua yang ada di kapal tidak ada harga yang murah. Ya. Ini floating hose crude oil 24 inch. Ya. Untuk berdirinya offshore ini membutuhkan kurang lebih 15 sampai 20 floating hose. Satu floating hose ini harganya 0,5 M. Ya.
Jadi dengan mobil Innova ya masih mahal floating house ini. Coba bayangkan floating house 24 in ini umurnya paling lama 10 tahun harus ganti baru. Ya karena bermacam-macam, ada yang floating, ada yang submerged. Jadi dia tenggelam di dasar laut ya. Tapi harganya ini waduh aduhai sekali ya. Nah, harganya sekitar 500 juta, 400 sampai 500 juta ya. Kami atau saya sendiri pernah inden ini atau memesan ini juga. Dua offshore yang kami tangani ya, dalam hal operasional, tugas saya adalah dalam hal safety semua. Ya, safety operation, safety management bukan hal yang gampang. Kalau orang-orang yang belum berpengalaman di laut, saya kira ya kurang maksimum. Ya, mengharapkan teman-teman master marine engineer untuk berkiprah di offshore juga lebih bagus. Di darat pun juga lebih bagus. Tunjukkan bahwa kita mampu menciptakan kapal selalu safety ya. Ya, bedah buku ini tujuan utamanya adalah untuk mengurangi, mencegah kecelakaan yang di kapal. Dalam hal buku-buku sebelumnya, ini adalah manajemen yang kedua, develop emergency dan damage control. Tentu tidak ada seorang pun yang ada di atas kapal atau di darat ingin terjadi emergency. Ya, Bapak atau Ibu-ibu bisa lihat kalau di rumah sakit ada unit emergency, waduh ya, itu kalau ada emergency menyangkut nyawa. Di kapal demikian juga ya. Kalau hal-hal emergency sebaiknya dihindari. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan, ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan dan kepedulian itu tidak akan terjadi apa yang kita harapkan. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru yang berikutnya. Terus terang buku ini masih ada 100 channel video lagi yang harus saya sampaikan. Walaupun sudah ada 100 lebih channel, tapi saya akan berusaha memberikan bedah buku pada buku-buku yang berikutnya, entah listrik, sistem kontrol, dan lain-lain. Juga berusaha untuk tentang hukum yang terkait dengan profesi dan pengalaman kami. Ini tidak perlu kami bahas lagi ya, dan sudah selalu sering, bahwa paling tidak kita mengenal 3 alma mater yang membentuk ya ibu kandung profesi kita ini harus kita hargai betul-betul. Ya, baik untuk teman-teman yang sekarang sedang sekolah di 3 diklat ini, mengingatkan bahwa setelah keluar dari sekolahan ini, dari diklat ini, kita masih tertantang untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan. Tentu peningkatan-peningkatan dari diklat ini pasti membawa hasil ya. Pasti karena masuk diklat ini tentu dari yang nggak tahu menjadi tahu. Ini kami tampilkan lagi ya tentang rekor ini. Kalau yang di piagam ini kalau diperbesar adalah dosen maritim, penulis buku ajar kemaritiman yang terbanyak di Indonesia. Jadi ini adalah rekor yang mulia yang ketiga. Tentu bukan ini yang menjadi tujuan utama, tapi implementasi dari setiap buku yang dibuat. Ya, antara lain juga buku-buku dibuat oleh 7 diklat gabungan, dosen dari 7 diklat gabungan yang berjumlah sekitar 40 telah menulis buku ajar di tahun 2018. Nah, ini dan posisi saya adalah pembicara tunggal selama 2 hari 1 malam kepada teman-teman dosen membuat buku ya. Kami harapkan melalui ini juga teman-teman dosen yang sudah membuat 17 buku baru, hampir rata-rata nautika semua karena ini teknik saya yang sudah buat, itu diberdayakan ya murid-muridnya supaya dihimbau untuk
membeli atau memiliki buku-buku yang teman-teman dosen sudah susah payah menulis buku-buku tentang kemaritiman, ya, nautika maupun KLK dan teknika. Ini himbauan kami karena saya sendiri setiap mengajar murid-murid saya wajibkan untuk memiliki buku itu supaya kapan saja bisa dibaca. Ya, baik di rumah, dan sekarang kami sampaikan melalui YouTube ini, ya boleh lihat-lihat melalui YouTube channel itu yang berikutnya ya. Tapi kalau memilih bukunya, langkah baiknya di rumah pun ada kepustakaan kemaritiman kecil-kecilan. Inilah salah satu buku manajemen perawatan kapal yang kami bedah dan menjadikan mata pelajaran Develop Emergency and Damage Control. Jadi diambil dari buku manajemen perawatan ini. Juga ada manajemen keselamatan, keamanan, pelayanan awak kapal dan penumpang. Tuh. Kemudian di atas tentang teknik dan seterusnya kami sudah bedah buku ya, dan seterusnya masih ada lagi buku-buku yang belum kami bedah ya, buku listrik, buku zoom kontrol dan seterusnya. Ini mengingatkan lagi ada 5 lembaga yang boleh dibilang lembaga atau instansi atau institusi pemilik kapal, biro klasifikasi, kepala otoritas, ini dengan kepala dingin, hati dingin, dan pikiran jalan, tentu dapat memahami ini. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut, terutama membawa korban nyawa. Baik, ini lanjutan dari modul yang ke-7 tadi, jadi masih menyangkut perawatan berencana. Kalau yang tadi lebih banyak tidak berencana. Tapi kalau sekarang adalah berencana, ikuti aja semua petunjuk instruction book dari pemilik kapal atau pabriknya. Ya, tentu tujuan utamanya memperpanjang waktu kerja, lifetime. Seorang pemilik kapal, ya, dalam tanda petik yang memiliki saham, tentunya yang tidak memiliki saham harus berorientasi sebagai pemilik saham juga, paling enggak jasa-jasa dan karyanya itu ada saham. Ingin kapal itu sampai 25 tahun masih eksis beroperasi. Bahkan ada satu kapal yang 162.000 ton, di kapal kondisi layup sudah 3 tahun, umurnya 30 tahun, ya kami operasikan kembali dan dirawat dengan baik, dengan perencanaan yang baik, dan sampai sekarang 50 tahun diperpanjang menjadi 55 tahun beroperasi. Ya, kami tidak sebutkan namanya secara detail, tetapi kami bangga bahwa kapal 162.000 ton sudah kita bahas di halaman sebelumnya. Perawatan berencana betul-betul bisa menciptakan kapal itu layak laut sampai di atas 25 tahun. Ya, tentu teks 1 kalimat ini perlu dipelajari ya, tidak dilewatkan dengan mudah. Karena pengertian pencegahan lebih baik daripada menunggu kerusakan yang lebih berat. Ini adalah konsep perawatan pencegahan dan bagian dari perawatan berencana ya, dan perbaikan. Jadi ini penting untuk khususnya orang marine engineer untuk membacanya tiap suku kata, karena tiap suku kata mempunyai arti yang sangat banyak. Yang memperbaiki, mencegah ya, suatu tugas, persiapan-persiapan itu dilakukan dengan benar, bukan baik saja tapi dengan benar. Pertimbangan membuat rencana perawatan dan perbaikan mesin ini juga ya harus dibaca. Saya percepat saja karena ini sambungan dari yang modul sebelumnya. Bagaimana kita melakukan apapun, yang terakhir ini menginspirasikan, memberikan inspirasi kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari,
Ya, seseorang yang bekerja di atas pekerjaan atau yang bekerja di atas kapal, itu artinya bekerja di kapal, tidak ada yang ingin kapal mogok-mogok, kapal kandas, kapal tabrakan, kapal kebakaran, kapal tenggelam, kapal bawa nyawa orang, tidak ada. Jadi berbuatlah sebaik mungkin, kalau ada pun itu bukan karena kemauan kita, tapi alam yang tidak bisa kita lawan. Hanya mercusuar ini adalah setiap hari kita berbuat baik, ya mudah-mudahan sampai pensiun tetap hasilnya baik, benar ya. Saya rasakan itu di usia pensiun pun masih diperpanjang 5 tahun oleh sebuah perusahaan yang sangat baik. Perawatan periodik ini sangat menarik sekali ya, saya ambil kesimpulan lagi bahwa perawatan itu daily selalu ada perawatannya. Weekly juga ada ya. Kalau untuk di kapal daily itu reporting position, bahan bakar, air tawar, kemudian minyak lumas, logistik dan makanan itu dilaporkan. Weekly itu mengisyaratkan pekerjaan-pekerjaan oleh orang kapal dilaporkan ya. Karena itu juga butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh penerangan, butuh lain-lain ya. Dan dilaporkan secara singkat saja ya. Apalagi sekarang didukung dengan digital, dengan komputer yang sangat bagus, tidak ada alasan manajemen yang di kapal tidak memberi laporan kepada pemiliknya, pemilik kapal. Monthly ini sangat krusial, jadi setiap pekerjaan orang kapal yang bisa dilaksanakan dengan baik ataupun tidak bisa dilaksanakan dan harus melalui kontraktor yang terkait dengan operasi kapal harus ya sekali lagi harus dilaporkan. Jadi jangan biarkan perkembangannya pun harus dilaporkan. Itu di monthly report. Quarterly ini mengisyaratkan kepada teman-teman yang di kapal ya bahwa safety device, safety ilmu itu harus dilaporkan kepada pemilik kapal. Nah, karena pemilik kapal dia punya aset ya. Jadi safety device, alat pengaman, mesin induk, generator, untuk pesawat bantu lainnya, boiler, pompa-pompa itu dilaporkan aja kondisi baik, tapi betul-betul sudah dites. Biru klasifikasi yang benar, dia akan memeriksa alat keamanan di semua permesinan ya, karena dia yang merancang, bangun, mendesain kapal sedemikian rupa. Nah, untuk pihak kapal kalau setiap bulan bertahap kita melakukan tes, tentu dalam waktu 3-4 bulan sudah selesai. Yearly ini penting juga ya, karena yearly report ini adalah kondisi kapal dalam setahun itu commission days-nya berapa. Ya. Jadi berhasil mengoperasikan kapal itu dengan berapa. Jangan sampai yang keluar dari operasi kapal itu banyak. Ya, out of operation ini seminimal mungkin. Kalau masih di bawah 15 hari itu sangat. Ya, kita lanjutkan lagi dalam hal recording, terus mungkin ada kendala internet kami ya yang kurang bagus, tapi ya saya cukupkan kalau memang nggak keluar lagi ya. Kenapa ya? Baik, ini terlalu banyak yang saya sampaikan. Bapak, saudara-saudara, teman-teman, bisa recording in progress.